warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih dan witir, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bersyukur kepada Allah taala. Perjalanan kita pada bulan Ramadan ini ternyata terhitung sampai hari ini sudah 18 hari. Dan Allah taala memudahkan urusan kita selama 18 hari ini. Tidak ada suatu yang memberatkan kepada diri kita ketika Allah ta'ala memerintah agar kita beramal ibadah. Satu contoh siam yang kita kerjakan membawa nikmat, maka seandainya semua syariat Allah ta'ala kita laksanakan akan membawa nikmat pula. Maka kita tidak boleh putus di jalan, karena perjalanan kita tinggal 12 hari atau 11 hari. Dan kalau kita tinjau waktu yang telah lalu 18 hari ini, jika kita bandingkan dengan 12 hari atau 11 hari yang akan datang, masih mulia 11 hari yang akan datang. Karena malam itu akan kita jumpai malam Lailatul Qadar, yang itu adanya pada, yaitu sepertiga bulan Ramadan yang terakhir, 10 yang terakhir, yang kita tidak menjumpai pada yang lainnya. Oleh karena itu perjalanan kita Ramadan ini perjalanan menuju ke surga, maka jangan putus di jalan. Walaupun banyak orang yang sifatnya meninggalkan amalan-amalan sunnah, tapi kita tetap berusaha bagaimana kita bisa menempuh jalan menuju ke surga ini. Selanjutnya kaum muslimin, pembahasan yang kita bahas pada malam ini sesuai dengan yang diumumkan tadi, pembahasan tentang hadis palsu dan lemah seputar Ramadan. Mengapa dibahas hadis lemah? Kok tidak ada ayat Al-Quran yang lemah? Nah, karena Al-Quran yang sampai kepada kita mutawatir, artinya dipindah dari sekian banyak manusia, ya, orang-orang yang beriman, yang berilmu, sehingga tidak ada satupun ayat yang tidak sampai kepada kita melainkan dengan mutawatir. Mutawatir maknanya jumlah yang meriwayatkan banyak sekali, sehingga tidak mungkin dikatakan itu ada dusta. Sedangkan hadis yang sampai kepada kita ada yang mutawatir, itu jumlahnya sedikit, dan pula ada yang pula tidak mutawatir, jumlahnya banyak. Dan hadis itu ada yang sahih, ada juga yang dhaif. Kenapa ada sahih yang dhaif? Karena hubungannya dengan orang yang menyampaikan hadis yang sampai kepada kita. Maka hadis itu dikatakan dhaif, dikatakan palsu karena ada sebab. Jika hadis itu dibuat-buat oleh manusia, seperti orang Syiah yang membuat hadis palsu untuk mengkultuskan sahabat Ali radhiyallahu anhu, atau orang itu membuat hadis palsu dikarenakan untuk memuji para penguasa tertentu, atau memang ingin untuk menipu manusia. Dan hadis itu dikatakan lemah apabila putus sanadnya, putus rawinya, atau salah satu di antara rawinya ini majhul, yang tidak dikenal, atau orang itu terkenal pendusta, atau terkenal orang itu pembuat hadis palsu, atau orang itu hafalannya lemah. Maka ini di antara sebab hadis itu dikatakan hadis lemah. Nah, di antara hadis lemah yang berhubungan dengan Ramadan yang dipasarkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan sunnah, pertama adalah hadis yang sering kita dengar, sumu tasikhu, ya, sumu tasikhu, berpuasalah kamu agar kamu sehat.
Maka ini hadis yang lemah, telah diterangkan oleh sekian banyak para ahli ilmu. Walaupun maknanya benar, tapi kita tidak boleh mengatakan ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumu tasikhu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Dan memang banyak orang memperhatikan, termasuk juga Syekh Albani rahimahullah ta'ala, beliau tidak makan selama 40 hari, berpuasa hanya minum saja, badannya sehat. Nah, namun tidak mengatakan bahwa hadis itu sahih. Ya, dibedakan antara yang kita peroleh kesehatan sebab siam dan antara hadis yang dipasarkan oleh orang sumu tasikhu, berpuasalah agar kamu sehat. Hadis ini adalah lemah walaupun maknanya benar. Yang nomor 2, ada orang yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan, yang mana hadis ini adalah hadis palsu. Apa katanya? Lau ya'lamul insanu lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan. Seandainya orang itu mengerti keutamaannya bulan Ramadan, latamannat ummati, maka akan berharap umatku ini anna kulla syahri hadha min Ramadan. Dia akan berharap semua bulan ini menjadi bulan Ramadan. Ya. Maka hadis ini adalah hadis palsu. Walaupun kita senang pada bulan Ramadan dengan mengamalkan amalannya wajib dan sunnah, namun kalimat-kalimat mengatakan seandainya umatku ini mengerti tentang keutamaan Ramadan, dia akan berharap semua bulan itu menjadi bulan Ramadan. Ini bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi itu kepalsuan yang dibuat oleh manusia. Jadi palsu ini bukan hanya barang, maka orang pun juga akan ingin memalsu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memalsu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berat hukumnya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, silakan dia menempati tempat di neraka. Jadi kita tidak boleh berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun maksudnya untuk membela Nabi. Membela Nabi dengan kebenaran, bukan membela Nabi dengan kedustaan. Ya, karena kita dilarang berdusta, iyyakum wal kadzib. Jauhkan dirimu daripada dusta, karena dusta itu yad'u ilal fujur, menyuruh manusia kepada perbuatan curang, dan fujur itu mengajak manusia kepada neraka. Demikian juga di antara hadis yang menyebar pula, hadis yang lemah. Apa katanya? Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Sehingga mulai pagi tidur sampai mau menjelang maghrib baru bangun, tidak sholat asar, tidak sholat duhur. Ya, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, dan ini membuat orang malas untuk sholat. Bagaimana dia puasa lalu tidak sholat? Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika ditanya masalah ini, ittaqillah, hendaknya orang itu takut kepada Allah ta'ala, bertobat dan tidak mengulangi lagi. Kita boleh tidur kalau kita memang sangat membutuhkan tidur, namun bukan berarti menjadikan siam lalu kita tidur terus. Bagaimana kita meningkatkan amal yang wajib pada bulan Ramadan? Jangan sampai kewajiban sholat berjamaah di masjid bagi kaum pria diliburkan karena siam. Nah, jadi naumus shaimi ibadatun, tidurnya orang berpuasa ibadah adalah hati yang sangat lemah. Kita bukan dilarang tidur, tapi menganggap tidur ibadah, tidurnya orang puasa ibadah bahaya, sehingga mereka tidak bekerja, tidak juga sholat jamaah, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh beramal soleh yang lainnya. Kemudian juga di antara hadis yang beredar pula, yaitu bahwasanya awal Ramadan rahmat, wa wastuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. 10 yang pertama Ramadan itu mengandung rahmat, 10 pertama yang kedua mengandung maghfirah, 10 pertama yang terakhir adalah pembebasan orang-orang yang masuk di neraka. Maka ini juga hati yang sangat lemah.
Karena Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada hambanya yang beriman setiap saat. Bahkan Ramadan mulai awal sampai akhir. Dirahmati pada bulan Ramadan hamba yang beramal soleh. Adapun orang kafir yang hidup pada bulan Ramadan tidak mendapatkan rahmat. Adapun orang yang mampu siam pada bulan Ramadan, dia tidak berpuasa tanpa ada alasan, dia tidak mendapatkan rahmat. Berapa banyak pada bulan Ramadan dia tidak berpuasa tanpa ada udzur. Bagaimana dikatakan bulan Ramadan rahmat bagi mereka? Maka rahmat Allah Ta'ala untuk orang yang ahli ibadah. Dari mulai awal Ramadan sampai akhir, bahkan juga pada bulan-bulan yang lainnya. Ini hati yang mengatakan bahwasanya 10 yang pertama Ramadan adalah rahmat, 10 yang menengah adalah yaitu bulan maghfirah, pengampunan dosa, 10 yang terakhir adalah pementasan atau dikeluarkan manusia dari api neraka. Maka ini hadis lemah, tidak boleh kita jadikan sandaran untuk pegangan kita semuanya. Demikian juga doa berbuka puasa yang sedang menyebar ke sana kemari. Tapi kita tahu bahwa hadis itu adalah lemah, dilemahkan oleh sekian banyak para ulama sunnah. Ketika berbuka, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Allahumma lakasumtu, kepadamu ya Allah aku berpuasa, wa ala rizkika aftartu, ya Allah aku berbuka dengan rezekimu, ya Allah terimalah amalku ini karena Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini hadis yang lemah. Lalu yang sahih bagaimana? Yang sahih adalah kita membaca bismillah ketika kita makan dan minum, lalu membaca dhahabadz dhama'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Ya, dhahabadz dhama'u, ya Allah telah hilang rasa hausku, wabtalatil uruqu, ya Allah telah berkeringat badanku karena habis minum. Ya, kemudian juga ini adalah doa, ya, wasabatal ajru insyaallah, ya Allah semoga Allah Ta'ala memberi pahala kepada kami. Maka itu doa berbuka, ya, ketika kita makan baca bismillah, ya, atau minum, dan jangan lupa baca doa dhahabadz dhama'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru insyaallah, bukan Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Maka ini hadis lemah. Bahkan kita dianjurkan kaum muslimin ketika kita ini dikasih buka, orang ngasih buka pahalanya semisal orang yang berpuasa. Bagaimana adab kita ketika kita diperlakukan baik oleh orang, ya, maka kita doakan, aftara indaka shaimu, telah berbuka di sisimu orang berpuasa ini, wa akala ta'amakum al abraru, dan telah makan-makanmu orang-orang yang baik ini. Atau kita doakan Allahumma at'imman at'amana, ya Allah berilah makan orang ngasih makan kami ini, waskiman asqana, ya Allah berilah minum orang ngasih minum saya ini. Ini adalah hadis yang sahih, ya. Adapun doa berbuka Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim, tidaklah hadis yang sahih. Ketika ada yang sahih, maka kita pakai yang sahih, yang dhaif tidak kita amalkan. Adapun kita karena belum tahu sebelumnya, semoga Allah Ta'ala tetap mengampuni dosa kita karena kita tidak tahu. Karena Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, ya Allah janganlah engkau hukum kami ketika kami ini salah atau kami itu lupa. Dan di antara hadis yang lain yang perlu kita perhatikan, hadis yang lemah pula, yaitu ucapan-ucapan syahrul Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri. Nah, kemudian juga wa Ramadhana syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, katanya Rasulullah SAW. Padahal ini hadis yang lemah. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Ini juga menyebar di kalangan para, yaitu orang-orang umum. Maka bukan hanya barang yang dipalsu, maka hadis-hadis pun juga banyak hadis yang palsu atau hadis yang dhaif. Dan ini kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang membenci kepada
sunnah. Hadis yang sahih tidak disampaikan, tapi hadis yang dhaif disampaikannya. Demikian juga ada perkataan yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis ini lemah. La taqulu Ramadan, kamu jangan mengatakan Ramadan. Fa inna Ramadhana ismun min asma'illah, karena Ramadan itu adalah salah satu di antara nama-nama Allah. Fa walakin qulu syahru Ramadan, tetapi katakanlah qulu syahru Ramadan, katakanlah bulan Ramadan. Ini pun juga hadis yang lemah, tidak bisa menjadi sandaran untuk kita semuanya, ya. Jadi kita boleh mengatakan Ramadan atau syahrul Ramadan, diperbolehkan. Ada pun hadis mengatakan jangan mengatakan Ramadan, tapi katakanlah syahrul Ramadan atau bulan Ramadan, maka hadis ini lemah, tidak bisa menjadi sandaran untuk kita semuanya. Begitulah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Karena di sini tercatat 15 menit, ya, dan itu sudah 18 menit, maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kekuatan iman dan juga kesehatan badan, sehingga kita bisa melanjutkan jalan menuju surga sampai hari yang Allah tentukan untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.